Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali, dan di kesempatan yang sekarang saya ingin mengetengahkan bahasan mengenai budak angon atau Satrio Piningit dengan judul Akankah budak angon atau Satrio Piningit membuka jati dirinya? Sebuah pengorbanan besar. Banyak di antara kita sekarang ini tentu sudah semakin tahu, semakin terinformasikan mengenai akan datangnya sosok budak angon atau Satrio Piningit yang kelak akan memimpin negeri kita ini menjadi negeri yang jaya sakti dan mulia, menjadi sebuah negara yang akan adil makmur dan disegani oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Banyak juga di antara kita yang pasti pernah menemukan sosok-sosok tertentu yang mengaku sebagai Satrio Piningit atau budak angon, atau yang dianggap sebagai budak angon atau Satrio Piningit, atau juga yang merasa dirinya sebagai budak angon atau Satrio Piningit. Hal tersebut sah-sah saja, boleh-boleh saja. Akan tetapi yang asli tidak akan pernah bisa dipalsukan, tidak akan pernah bisa ditiru dengan cara apapun, dikarenakan ada kualitas-kualitas sejati yang menempel pada diri sosok yang asli tersebut, yang tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah menempel di sosok-sosok yang lainnya. Bahkan meskipun itu adalah tokoh raja yang sangat terkenal di seantero jagat, tetap tidak akan pernah seperti beliau, sebab beliau adalah sosok satu-satunya, dan beliau adalah sosok yang tidak akan pernah ada lagi sosok seperti beliau, dari cara hidupnya, dari jalan hidup yang ditempuhnya, dari keadaan-keadaannya secara lahiriah dan batiniah, dan dari sejarah-sejarah lainnya yang melingkupi dirinya, termasuk juga dari amanah, mandat, kewajiban, tugas, dan segala sesuatu yang dibebankan ke atasnya, termasuk cobaan-cobaan berat yang harus beliau tanggung dan harus beliau hadapi. Budak angon atau Satrio Piningit, seperti yang juga disandikan atau dikodekan oleh salah satu sebutannya Satrio Piningit, sudah pasti adalah sosok yang sangat tersembunyi, sosok yang sangat terpingit. Beliau tidak akan pernah dan tidak akan pernah mungkin mengungkapkan tentang jati dirinya, kapanpun dan sampai dimanapun. Siapapun yang memaksanya, beliau tidak akan pernah mengatakan tentang jati dirinya, kecuali orang tersebut atau sosok-sosok tertentu yang mengenalinya sesuai dengan ilmu atau ilham yang ditunjukkan atau dikuakan oleh Yang Maha Kuasa atas orang tersebut untuk mengenali sosok budak angon atau Satrio Piningit. Kelak, budak angon atau Satrio Piningit pada masanya, pada akhirnya akan dikenali juga oleh orang-orang di sekitarnya, terutama setelah terjadi huru hara goro-goro besar yang menimpa negeri kita ini dan juga menimpa seluruh dunia. Pada saat itulah beliau dicari, dan pada saat itulah beliau pada akhirnya ditemukan, meskipun lagi-lagi
Saya ulas lagi, beliau sudah tidak ada di tempatnya. Sudah tidak ada di tempat di rumah di mana beliau pernah bermukim sebelumnya. Kapan kejadian itu benar-benar terjadi? Yaitu pada saat setelah ciri-ciri hal-hal besar yang pernah saya kemukakan sebelumnya terjadi, ditambah pada masa itu beliau, sosok budak Angon atau Satrio Piningit, telah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang ratu atau sebagai seorang kepala negara. Dan itu beliau dinobatkan pada suatu malam. Pada saat itu beliau telah diampuni dosa-dosanya, telah dimaafkan kesalahan-kesalahannya, dan beliau pun telah sangat matang untuk mengemban tugasnya. Setelah di suatu malam beliau dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disampaikan di dalam Serat Joyoboyo, salah satu serat Jayabaya, bahwa budak Angon atau Satrio Piningit ini pada suatu malam dinobatkan dan disahkan sebagai seorang ratu, sebagai seorang kepala negara oleh Allah secara langsung. Lalu setelah masa itu, beberapa masa kemudian, beliau mengalami tempaan-tempaan sebagai pematangan sehingga datang masanya beliau, leluhurnya yaitu Prabu Siliwangi, memberitahu kepada sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini agar segera melakonkan tugasnya sebagai sosok yang harus membenahi carut-marut negara ini. Secara fisiknya, secara batiniahnya, lahirnya, batinnya, jiwanya, dan raganya, secara alam lingkungan dan secara alam manusianya. Hal tersebut juga disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsit, bahwa engke jaga mun geus wayah jeung mangsana jeung rareang bakal dimental ngalakonkeun. Artinya nanti juga apabila telah datang masanya dan waktunya, maka oleh beliau Prabu Siliwangi, sosok budak Angon ini diminta untuk melakonkan tugasnya dan melakonkan kewajibannya sebagai mana yang telah dimandatkan dan sebagaimana yang telah digariskan oleh garis takdir terhadap dirinya. Pada saat itu kemudian beliau akan ditemukan dan pada akhirnya oleh seluruh rakyat di negeri kita ini secara de facto, secara bulat, secara suara yang bulat, tidak ada penolakan, tidak ada kesangsian lagi, sudah pasti dan sudah diketahui bahwa beliaulah sosok budak Angon atau Satrio Piningit yang sejati. Maka oleh rakyat beliau ini diminta untuk menjadi pemimpin mereka. Akan tetapi nanti dulu tidak semudah itu. Beliau meskipun sudah ketahuan jati dirinya tanpa beliau menyatakan akulah budak Angon atau Satrio Piningit itu, tetapi beliau tetap akan meminta syarat, akan meminta berbagai macam hal yang harus dipenuhi oleh rakyat ini dan oleh negeri ini sebagai hak atas dirinya dan sebagai hak yang berada di dalam dirinya untuk rakyatnya. Beliau akan mensyaratkan hal-hal yang tidak mudah, dan itu mau tidak mau harus dipenuhi, atau apabila tidak mau dipenuhi dan tidak ada kerelaan untuk memenuhi syarat yang beliau ajukan, beliau lebih rela untuk menyerahkan segala sesuatunya ke tangan rakyat. Beliau bukanlah sosok
yang tergila-gila terhadap jabatan, tergila-gila terhadap kemasyhuran nama diri, tergila-gila terhadap harta benda, bukan.